Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Mungkin di antara sahabat pun banyak yang merasakan atau mengetahui jika seseorang yang ekonominya masih rendah, masih kurang, atau yang dengan kata simpelnya orang miskin, maka masih banyak sekali orang yang memperlakukannya itu kurang hormat ya, atau kurang respek seperti itu. Nah, pada kesempatan video kali ini saya pun ingin membahas dan memberikan motivasi serta juga akan memberikan pandangan ya. Walaupun orang miskin, kita jangan merasa takut atau malah merasa minder seperti itu. Saya akan berbicara masalah atau mengenai pengalaman hidup yang saya alami. Karena saya pun terlahir bukan dari orang yang kaya raya ya teman-teman. Namun saya bersyukur kita bisa merubah hidup kita kalau saja kita disiplin, kerja keras, dan jujur. Tentu saja di sini banyak sekali orang yang mengartikan kaya raya itu dari segi materi. Namun menurut saya orang yang dibilang kaya itu bukan saja dari bidang materi, tetapi kaya hati, kaya dengan pikiran, dan kaya juga dengan perasaan. Di mata saya sendiri orang yang dibilang kaya kalau kita menyangkut masalah materi adalah orang yang sudah tidak bergantung soal materi kepada orang lain. Jadi dia sudah bisa hidup sendiri, menghidupi dirinya sendiri ataupun menghidupi keluarganya. Apalagi kalau orang tersebut sudah bisa berbagi ya. Jadi di sini bukan berarti orang yang kaya di mata saya ya teman-teman mempunyai banyak sekali kekayaan materi. Namun walaupun dengan kekayaan yang pas-pasan, tetapi kita masih mempunyai perasaan untuk berbagi atau menolong kepada orang lain. Namun sekali lagi ya, kita sendiri sudah stabil, yang artinya kita sudah stop untuk meminta atau mengandalkan orang lain. Jadi kita sudah betul-betul bisa mandiri. Maka di mata saya orang tersebut adalah orang yang sudah kaya raya. Kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya, di mana jika kita orang yang tidak mampu dalam materi ya, atau yang disebut orang miskin, janganlah kalian berputus asa ataupun merasa malu. Karena hal tersebut kita bisa merubahnya, di mana sekali lagi ya, saya terlahir bukan dari keluarga yang kaya raya. Namun hari ini saya malah bisa berbagi ya. Walaupun saya bukan kaya ya, tapi saya bisa berbagi dan juga untuk kehidupan saya sendiri sudah cukup. Nah, hal ini pun bisa merupakan mudah-mudahan ya motivasi untuk teman-teman yang merasa dirinya hidupnya kekurangan. Ini dalam soal materi sekali lagi. Yang merasa gajinya itu walaupun sudah bekerja keras tetapi hidupnya pas-pasan atau bahkan gali lubang dan tutup lubang. Nah teman-teman sekali lagi ya, kita jangan pernah merasa malu. Justru kita harus bangga kalau kita sudah bisa mencukupi, membayar kehidupan untuk diri kita sendiri minimum atau untuk keluarga jika kalian sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Kenyataannya banyak sekali orang-orang terkenal atau terkaya di dunia yang mereka itu terlahir dari keluarga yang miskin. Jadi dengan perjuangan hidupnya, dengan kerja kerasnya, akhirnya setelah mereka grow up, setelah mereka dewasa, setelah mereka menjadi orang tua, mereka menjadi orang yang sangat sukses. Ini banyak-banyak sekali ya teman-teman. Nah, jadi ini pun kita jangan berpikir kalau hari ini ya kita belum mampu,
bukan berarti kehidupan kita seumur hidup kita akan terus miskin. Jadi kita bisa merubahnya tergantung dari usaha dan kerja keras kita semua. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kepada teman-teman adalah saya pribadi, di mana saya ini terlahir dari orang biasa-biasa saja ya. Bapak saya itu seorang tentara nasional Indonesia zaman dulu ya, teman-teman bisa bayangkan kehidupan tentara zaman dulu itu seperti apa. Mereka itu hidupnya tidak pernah kelaparan ya, tetapi juga tidak pernah kaya raya, itu jauh sekali. Nah, saya itu terlahir dari keluarga yang sederhana demikian. Jadi orang tua saya itu mengutamakan ya anak-anaknya itu semua bisa sekolah. Nah, dan saya sangat bersyukur ketika saya dewasa dan saya mempunyai pekerjaan, gaji saya pun pas-pasan ya saat itu teman-teman. Boro-boro bisa berbagi untuk bisa mencukupi hidup sebulan saja, saya itu sudah beruntung dan sudah bahagia ya saat itu. Nah, namun mungkin kita mempunyai jalan hidup sendiri dan Tuhan mungkin sudah menggariskan ya jalan hidup kita semua. Maka saya terus berusaha dan bekerja keras. Saya berpindah satu kerja ke tempat lainnya, dengan waktu juga pengalaman hidup kita bertambah ya. Saya mempelajari banyak bahasa dan ini itu pokoknya berusaha ya. Jadi teman-teman, tergantung dari kemampuan dan skill kalian masing-masing. Ini pasti akan ada jalan. Sehingga dengan waktu dan perjalanan yang naik, turun, jatuh, bangun, banyak asam dan manis dan pahitnya juga dalam kehidupan ini. Sehingga suatu hari ya, justru orang seperti saya yang kembali lagi terlahir dari keluarga biasa-biasa saja ya. Walaupun ada juga keluarga saya lainnya, paman saya orang yang kaya raya seperti itu. Tapi kan itu paman ya. Lantas juga tante saya orang yang bercukupan ya, kaya raya. Tapi kan itu tante. Atau juga adik saya ya, dia orang yang hebat kaya raya. Itu kan adik saya, bukan saya. Nah, kembali lagi masih banyak ya juga kata-kata begini. Kalau ada salah satu keluarganya yang kaya, maka dia bilang, oh itu paman saya punya resort, punya hotel. Lah itu kan pamannya, kalau dia sendiri itu siapa, kerja juga enggak. Harusnya kita bisa berkaca demikian. Ini menurut pendapat saya ya teman-teman. Jadi kita melihat diri kita, bukan keluarga kita, ataupun bukan paman, bukan tante, bukan siapa-siapa. Tapi diri kita, skill yang ada diri kita. Nah, untuk mengembangkan, merubah kehidupan kita, yang saya lakukan adalah tadi bekerja keras dengan disiplin. Sehingga saat ini seperti kebalikannya, yang dulu-dulunya itu hidup saya pas-pasan, hari ini saya sudah bisa berbagi sama banyak orang. Dan berbagi ini ya teman-teman, bukan saja soal materi, tetapi kita bisa berbagi hal-hal yang lainnya. Contohnya yang saya lakukan, saya memberikan juga lahan pekerjaan kepada orang lain. Itu pun sudah berbagi ya. Jadi menurut saya pun tidak hanya memberikan uang cash begitu aja, udah bosen ya kalau memberikan begitu habis-habis lagi. Tetapi kita memberikan seperti pancingnya gitu, biar dia yang memancing sendiri dan biar dia bisa melihat. Karena kembali lagi, kalaupun kita sudah memberikan pancing tersebut, kalau orang tersebut malas, ya hasilnya juga nol. Namun kembali lagi dengan kerajinan kita, maka orang yang rajin tersebut dia akan menghasilkan dari pancingan yang kita berikan tadi.
Dan tidak bisa kita pungkiri ya kenyataannya, baik mungkin di negara Indonesia, bahkan di negara Swiss sendiri, untuk kalangan tertentu itu mereka masih menilai seseorang kaya itu atau menghormati seseorang itu dari segi ekonomi, yang artinya kalau orang kaya itu diperlakukan lain dengan orang yang miskin. Hal ini tuh sangat mengganggu ya untuk saya, sehingga pada kesempatan video kali ini pun saya ingin sharing dengan teman-teman ya. Untuk kalian yang belum mampu, sekali lagi jangan pernah merasa takut. Dunia ini berputar. Selama kalian ada motivasi, selama kalian ada keinginan, dibarengi dengan doa dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberikan jalan dan rezeki yang cukup, bahkan yang lebih untuk kita berbagi, bisa berbagi dengan teman-teman, keluarga lainnya, ataupun siapapun. Alasan saya mengatakan seseorang yang sudah kaya adalah seseorang yang sudah stop tidak bergantung diri kepada siapapun. Mengapa? Karena begini teman-teman, jika kita sudah bisa mengorganize atau membiayai kehidupan kita sendiri, maka otomatis ya kita akan meningkatkan untuk mendapatkan atau menghasilkan rezeki yang lebih, dan kita bisa berbagi. Karena itu merupakan suatu kebahagiaan atau kepuasan untuk diri kita selama kita hidup ya. Kita pun kan ingin melakukan sesuatu yang positif untuk diri kita. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi, kalaupun hari ini ya kita belum mampu, belum bisa berbagi, tetapi yang namanya berbagi itu sekali lagi bukan dari soal materi saja, tetapi kita bisa sharing atau berbagi dengan hal-hal lainnya. Saya sendiri sangat menghargai ya, ada masih banyak juga ya mungkin teman atau keluarga yang mereka kurang mampu dari segi materi, tapi mereka itu sudah bisa berbagi juga dari segi lainnya. Contohnya dari segi tenaga, dimana kalau saya memerlukan pertolongan tenaga ya mereka selalu siap dan datang mau menolong kita. Nah, ini pun merupakan suatu hal yang kaya, maksudnya kaya di hatinya ya. Mungkin dari materi orang tersebut belum cukup, tetapi hatinya, pikirannya itu sudah kaya raya. Karena teman-teman, jika seseorang yang kaya dari segi materi, mereka belum tentu kaya dari segi hati. Mereka belum tentu punya waktu atau mau menolong dengan tenaga ya. Nah, hal ini pun untuk saya pribadi, saya sangat menghargai pertolongan dari segi mungkin waktu ya atau pekerjaan lainnya kayak begitu kan ya. Seperti kalau contoh nyatanya, kalau saya mau membuat suatu acara di rumah gitu kan ya, mereka dengan senang hati datang, oh saya akan menolong membantu memasak, atau oh saya akan menolong menyiapkan ini dan itu. Itu pun saya sangat dan sangat menghargai dan sangat berterima kasih. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.